Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semuanya kelas 9B? Oke, semoga kalian tetap semangat belajarnya dan mudah-mudahan yang kemarin UTS-nya, ATS-nya masih standar-standar PPM-nya bisa jadi lebih naik lagi nanti ya. Oke, sebelumnya seperti biasa Ustaz akan absen terdahulu dulu sebelum kita mulai. Tapi setiap nama yang akan Ustaz sebut itu tolong sebutkan cita-citanya akan menjadi apa, atau nanti harapannya setelah dewasa nanti atau setelah lulus kuliah nanti menjadi apa. Oke, tolong yang dari absen pertama langsung disiapkan nih, mau jadi apanya disebutkan langsung ya. Dan disebut namanya hadir. Saya ingin jadi apa misalkan pilot. Oke ya, siap ya. Apa namanya Prasetya? Hadir. Cita-cita saya mau masuk surga. Oh, Masya Allah. Profesi. Kalau profesi apa? Dokter forensik. Dokter forensik. Keren. Dapat Izata? Hadir. Saya mau jadi pebisnis. Pebisnis. Oke, mantap. Emir Fatar Fasya. Hadir, saya cita-cita saya sama kayak Dafa. Apa tuh? Jadi pebisnis. Pebisnis. Oke, keren. Falon Zahir. Hadir. I wanna be a businessman. Businessman. Oke. Oh, ini businessman udah 3 nih. Persaingan bisnis nanti ya. Mantap. Farhan Muhammad. Hadir. Jadi apa? Mau jadi pengusaha minyak. Pengusaha minyak. Oh, keren. Spesifik usaha minyak. Yang punya bensin berarti. Oh, keren. Oke, Fatih Antar Rahman. Hadir. Jadi apa Fatih? Dan jadi pebisnis juga. Jadi pebisnis juga. Oke. Gambar Saladin. Hadir. Jadi apa? Jadi arsitek lah. Oh, jadi apa? Arsitek. Arsitek. Oh, keren. Arsitek. Nanti bikin kalau bikin Ustaz ya. Kalau udah di sekolahan. Ustaz bikin sekolahan. Uzaifah Fatur Rahman. Mana? Insinyur. Kayak film sidul ya, sidul. Terus Uzaifah udah. Kenzi, Syaukilah. Jadi apa? Ilmuwan. Mantap. Profesor ya, ntar ya. Profesor. Muhammad Numail. Jadi apa? Businessman. Businessman juga. Oh, keren. Muhammad Hadir. jadi apa? Jadi guru dan bisnismen juga. Wih, guru dan businessman. Oh, berarti teacher trainer ya. Teacher trainer, keren. Bagus. Muhammad Al-Hazik. Jadi profesor. Profesor. Saya nama Kenzi. Bagus. Muhammad Al-Kamizan. Mau jadi astronot. Astronot. Wah, keren. Orang Indonesia sudah ada belum ya? Belum ada, Chat. Belum ada ya? Ada yang jadi pertama, Chat. Sip, mantap. Caranya kencang ya. Muhammad Izzah Bilmaki. Hadir. Apa? Pengusaha makanan. Pengusaha makanan. F&B. Mantap. Muhammad Saran Awashi. Jadi apa, Saran? Jadi apa, Saran? Hah? Jadi dokter. Oh, mantap. Dokter apa nih? Dokter umum, dokter anak, dokter kandungan. Oke. Nazib, Waidi. Jadi apa Nazib? Jadi pebisnis di luar negeri. Wih, mantap pebisnis
Nah, itu penting banget. Nah, sekarang sebelum kita mulai lagi, Ustaz butuh 2 orang volunteer. Siapa yang bersedia? Oke, ini permainannya gampang banget. Ini kita main tebak-tebakan gambar. Tapi yang satu yang tebak, yang satu lagi yang memperagakan gambar kita. Siapa yang mau memperagakan? Kenzi, berarti salah tebak ya. Tebak ya. Oke, salah tebak. Oke, sini Kenzi. Ini ada berapa kartu gambar yang isinya gambar-gambar. Ini langsung aja dikasih tahu dulunya gambar profesi. Nah, nanti Kenzi akan kasih tahu nih gambar gerakannya, aku jawab. Oke? Siapa tahu ya? Mana dulu? Mana ya? Ini jalan semua. Oke, udah. Salah. Kan apa? Kuli. Tok. Kuli. Kuli dong. Apa? Apa? Sah itu salsa. Kosa. Lu namanya apa tuh? Oke, good. Lagi. Oke, bagus, guru. Apaan sih yang pas? Nah, profesi juga nih. Musik. Ini gimana cara pakainya? Makan. Gigi. Makan. Kok parkir? Yang lebih elit dikit. Masa tambah akhir. Gini. Kenci. Bisa nih buatnya banget. Oke, polisi. Satu lagi. Sama ya. Ini gampang kali. Atau bisa jelasin ya pakai apa ini? Ayo. Ngurusin bangunan gitu soalnya. Arsitek. Ya gitu. Apa? Ayo. Ini gimana cara mainnya ya? Cara begini. Hah? Jadi. Ayo lagi. Oke, satu lagi. Ayo. Ayo, berapa? Weh, orang sibuk soal. Gawai. Kan. Mana tadi yang pengen jadi ini mana? Nah, oke. Itu macam-macam profesi. Mungkin tadi bisnismen banyak banget tadi ya. Benar nih. Tuh, kan bisnismen ganteng ya. Terus tadi ini maksudnya apa ini? Mandor. Insinyur tadi siapa yang jadi insinyur? Nah, kalau ini apa tadi nih? Ini belum disebutin tadi. Tapi ini apa nih kira-kira? Teknisi. Ini profesi juga dia. Kalau ini tadi udah ya. Terus di guru udah. Nah, ini apa nih? Nah, ini tadi tok nih tadi nih tok nih. Dan ini juga profesi loh ini. Apa itu? Profesi loh ini. Petani sapi. Oh, petani. Model. Peternak.
Rata-ratanya aja itu. Oke. Nah, itu dia macam-macam profesi dan itu adalah kayak semacam apa namanya potensi-potensi yang mungkin kalian sebenarnya tuh ada di dalam diri kalian. Nah, oke. Nah, Ustadz akan menjelaskan di sini adalah kenali potensi. Jadi ceritanya kita nih ada di dalam sebuah padepokan jurus. Yang pertama ini jurus tentang kenali potensi. Jurus pertama. Sebenarnya ada 7 jurus. Nah, yang harus kalian ketahui. Nah, yang pertama adalah kenali potensi. Kenali potensi ini seperti apa? Tadi ya. Saya sebagai guru itu akan membantu kalian untuk mengeksplorasi potensi, minat dan bakat melalui teknik asesmen pendidikan. Oke. Nah. Selamat datang para pendekar. Sekarang kalian tiba di padepokan Telaga Air. Di sini kalian akan lebih mengenal diri untuk mengoptimalkan cara berpikir dan merasakan potensi diri yang mengalir, mengoptimalkan energi baik semakin hadir. Selamat melanjutkan perjalanan pertama. Hati-hati tergelincir. Wah, cintai kita lagi dari padepokan. Oke. Nah, simulasi asesmen. Simulasi asesmen itu seperti yang kalian sudah pernah lakukan kemarin. Itu ada yang namanya tes, bisa melalui tes. Nah, tesnya tes apa? Kemarin itu tes apa yang kita ada laksanakan? Belajar, Psikotes, ya, intelijensi, terus minat bakat, ya. Nah, seperti itu. Oke, jadi potensi apa saja yang kalian kenali dari hasil asesmen menggunakan pedoman observasi dan bagaimana hasil asesmen membantu kalian menjalani karir atau pekerjaan, dan apabila proses asesmen dilakukan pada kalian murid sebagai murid, bagaimana kalian memanfaatkan asesmen tersebut. Ini lebih ke gurunya ya. Oke, sekarang Anda mau jelasin. Jadi ada 3 asesmen yang harus Anda sampaikan ke antum semua. Nah, oke. Oke, konsep kunci yang kalian harus pahami adalah ada 3 asesmen. Pertama, kecerdasan majemuk atau multiple intelligence. Yang kedua ada gaya belajar. Ketiga adalah pengenalan minat bakat. Nah, apa sih urgency assessment itu? Nah, kalau jadi setiap alat tes itu, asesmen itu alat tes ya, yang digunakan itu mempunyai tujuan spesifik yang satu sama lain dan itu saling melengkapi. Jadi setiap tes yang kalian lakukan itu tuh saling melengkapi. Untuk apa? Untuk melihat potensi diri kalian. Nah, dari mulai intelijensi, minat bakat, gaya belajar, itu tuh saling melengkapi. Nah, yang pertama ada tes Hogan. Tes Hogan ini memetakan kecocokan karir berdasarkan kepribadian. Nah, indikatornya ada skor minat pada 6 dimensi minat. Yang kedua ada multiple intelligency. Nah, identifikasi modalitas belajar yang unik. Nah, indikatornya ada kecerdasan berbasis 8 kategori. Nah, ada 8 kategori kecerdasan. Terus yang ketiga ada gaya belajar. Nah, gaya belajar itu yang ada apa aja gaya belajar kalian tahu? Auditory, kinestetik, sama visual. Bagus. Ya, nanti kita jelasin satu-satu. Nah, yang pertama ada 8 kecerdasan majemuk atau multiple intelligency. Itu ada cerdas visual spasial. Nah, terus yang kedua ada cerdas verbal atau linguistik. 3 cerdas interpersonal. Yang keempat ada cerdas intrapersonal. Jadi dia lebih mudah untuk bersosialisasi, ketemu orang, cepat akrab, cepat adaptasi seperti itu. Orang itu lebih tertarik ke dia, mudah tertarik ke dia. Terus yang kelima cerdas kinestetik. Yang keenam cerdas naturalis, ketujuh cerdas logis matematis, dan 8 cerdas musikal. Ini menurut multiple intelligency ada 8 kecerdasan ini. Nah, tapi Ustadz akan memfokuskan ke sini, gaya belajar,
dan ke minat bakat. Nah, gaya belajar itu tadi ya, ada visual, auditory, kinestetik. Nah, visual itu apa? Kalian pernah gak ngerasain kalau misalkan kalian dijelasin sama guru dengan tampilan slide itu lebih paham daripada nggak pakai slide, nggak pakai apa, buku gambar segala macam, ceramah doang. Ada nggak ngerasain kayak gitu? Lebih ngerasain ditampilin pakai slide lebih paham, cepet paham, kayak gitu? Ada? Oke. Atau kayaknya saya cukup kalau misalkan Ustadznya tuh ceramah aja lah, ngomong aja udah, atau diskusi aja. Ada kayak gitu juga? Ada yang ngerasa kayak gitu? Oke. Atau saya harus praktik, saya harus jalan-jalan, saya harus ngerjain sesuatu. Saya lebih paham kalau misalnya udah ngerjain. Ada? Nah, nanti kita tes ya. Nanti Ustadz ada tes yang kemarin online. Ustadz akan tes lagi di sini dan itu offline, kalian harus isi dan kalian harus langsung lihat hasilnya di situ bisa. Kita lihat apakah kinestetik, auditory atau visual, atau bergabung antara visual kinestetik, bisa jadi auditory kinestetik atau visual auditory seperti itu. Nah, jadi bisa tuh digabung ternyata bisa. Nah, kemudian kalau misalkan kalian lagi menghafal, lagi hafalan ceritanya nih, itu ada gak yang kalau cara menghafalnya tuh biasanya gini, dia baca buku atau Quran di bawah, tapi menghafalnya tuh sambil jalan gitu. Ada gak yang gitu? Harus jalan biar dia cepat menghafal. Ada gak? Ada yang merasa kayak gitu? Oke, itu sama, lebih mudah menghafal dengan cara ini. Nah, terus ada nggak yang cara menghafalnya itu dengan cara diucapkan keras, jadi dibacain. Kalau baca Quran harus dihafal, diucapin gitu, dikerasin suaranya, baru dia cepat menghafalnya. Ada nggak? Jadi kalau misalkan lagi ngapalin dia diomongin, atau dia sambil ngomong sendiri bahasanya, self talk. Itu ada nggak ya gitu? Harus diomongin gitu. Oke. Terus pernah nggak kalian diajak ke suatu tempat, entah itu di pokoknya ke suatu tempat, tapi kalian yang untuk yang kedua kali ke tempat tersebut kalian langsung hafal letak posisi tempat yang kalian tuju, jalan-jalannya, belokannya, itu ada gak yang mudah menghafal ini? Ada. Misalkan nih dari sini ke mana? Ke Jakarta, ke Ragunan lah misalkan kita jalan-jalannya ceritanya ya. Atau ke Inagro kemarin, ada nggak yang hafal jalannya dari sini sampai ke Inagro? Pas kalian nih disuruh nih balik lagi ke Inagro tapi sendiri, atau didampingi? Tidur. Keren denahnya kan? Hah? Keren denahnya. Enggak, jalannya. Oh enggak. Oke. Nah ternyata ada orang yang kayak gitu. Dia mudah menghafal kalau misalkan dia itu langsung praktek. Terus menghafal ke suatu tujuan tempat, sekali jalan tuh dia hafal langsung. Nah, itu ada orang kayak gitu. Ya. Dan saya jujur bisa termasuk yang susah agar menghafal jalan. Kalau misalkan ke perumahan aja misalkan, ke rumah Pak Reja lah misalkan, itu harus 2-3 kali baru hafal. Pertama, kedua itu masih belum hafal. Pas ketiga kalinya udah ada hafal. Itu masing-masing orang potensinya beda-beda. Ya. Nah, dengan gaya belajar ini kalau kalian udah tahu nih gaya belajarnya apa, kalian maksimalkan dengan menggunakan gaya belajar ini, insya Allah kalian akan meningkatkan potensi buat ya lebih cepat paham gitu. Dan itu hasilnya apa? Ya nanti nilai bisa lebih bagus pas ujian kalian udah siap seperti itu ya. Oke. Terus itu tentang gaya belajar. Nah, yang kedua ini tentang minat bidang karir. Nah, di sini ada
ada 6. Kita kemarin itu pakai tes yang namanya Riasek ya, Riasek Holland. Yang satu realistik, yang kedua investigatif, 3 artistik, 4 sosial, 5 enterprising, 6 konvensional. Nah, realistik itu apa? Contohnya, nih, saya kasih tahu lagi nih. Contoh realistik itu tadi profesi apa yang termasuk realistik? Apa? Nah, ini ada nih. Tuh, contoh profesi realistik dia itu termasuk yang praktis, fisik, nyata. Jadi dia lebih senang pekerjaan yang langsung praktik gitu. Enggak, mekanik, tukang listrik dan itu, atau apa? Teknisi ya, teknisi, polisi, petani. Jadi dia lebih ke bukan menghadapi orang, tapi bisa menghadapi mesin, lebih senang menghadapi hewan atau kebun seperti itu ya. Itu realistik. Dia lebih ke praktis, fisik, nyata. Terus yang kedua ada investigatif. Nah, investigatif ini apa? Dia itu seorang yang analitis, intelektual. Contohnya apa? Ilmuwan, tadi dokter, terus insinyur, peneliti, psikolog. Nah, itu tuh dia termasuk yang investigatif karena ciri-cirinya dia lebih senang kalau di mata pelajaran ya, mata pelajaran sains, mata pelajaran matematika, mata pelajaran IPA, fisika, kimia, biologi. Nah, itu biasanya kayak gitu. Dia lebih senang ke seperti itu. Atau kalau di sosialnya dia lebih ke kayak semacam antropologi. Tahu nggak antropologi? Ilmu yang mempelajari tentang kebudayaan. Dia lebih senang yang meneliti lah intinya. Nah, itu investigatif. Yang ketiga artistik. Nah, dia itu seorang yang kreatif, imajinatif. Yaitu seniman, penulis, aktor, desain grafis, musisi. Nah, itu artistik. Atau yang senang buat puisi. Nah, itu bisa jadi dia masuknya ke artistik. Senang desain grafis. Ada yang suka desain grafis? Yang jago desain sama di sini? Emir. Bisa. Nanti ntar kita lihat ya hasilnya apakah artistik atau bukan nanti ya, sesuai atau bukan ya. Terus yang keempat, sosial. Dia peduli, dia komunikatif. Nah, itu yaitu guru, konselor, perawat, psikolog, nah pekerja sosial. Itu yang bersifat sosial, dia lebih sering senang membantu orang, lebih senang membantu orang. Terus yang kelima, enterprising. Nah, enterprising ini lebih ke dia pemimpin, dia persuasif, dia bisa mengajak atau mempengaruhi orang lain. Businessman, tadi itu banyak kan businessman. Yang suka bisnis itu tuh dia masuknya ke enterprising. Itu contohnya profesinya pengusaha, politikus. Politikus kan dia senang mempengaruhi orang kan ya supaya dipilih dapat suara dari dia. Terus manajer, marketing, pengacara. Nah, itu contoh-contoh enterprising. Yang keenam konvensional, dia itu terstruktur, teliti. Nah, dia lebih ke akuntan seperti itu. Dia lebih ke administrasi, sekretaris, staf keuangan, petugas arsip. Jadi orang-orang yang detail, orang-orang yang rapih pembukuannya. Nah, di sini siapa nih? Kalau misalkan di kamarnya itu, di lemarinya, bukunya itu tersusun rapi. Ada nggak? Emir. Serius? Ya, Emir. Bajunya rapi, bajunya rapi. Bajunya rapi banget ya? Rapi tak? Tadi dulu, ini bener apa? Kira lo Bil, kalau misalnya kayak nggak bener, oh nggak bener. Ya, dia lebih teliti dalam masalah apa? Kalau dia punya uang, dia lebih teliti untuk pengeluarannya. Wah, dicatat sama dia pengeluarannya. Seperti itu. Ini contoh ciri-ciri yang masuk ke minatnya profesional, yaitu terstruktur dan teliti. Nah, dari 6 minat ini, kalau sudah tes, namanya tes Holland atau Riasek, akan muncul 3 yang paling dominan teratas. Kalau kalian sudah muncul 3 dominannya teratas, itu potensi yang kalian miliki. Dan itu yang bisa kalian kembangkan. Misalkan nanti hasilnya, misalkan Zaki investigatif
kognitif yang pertama, yang keduanya sosial misalkan, yang ketiganya konvensional. Nah, berarti dari tiga item ini itu yang harus kamu kembangkan supaya nanti bisa terarah. Nah, bisa terarah. Jadi bisa nggak bisa gabung nggak? Bisa gabung. Jadi kayak gitu bagasinya. Bisa. Jadi itu makanya tiga teratas potensi yang paling atas ini yang kami punya. Misalkan Ail apa? Artistik misalkan. Terus yang kedua Ail seorang sosial, peduli sosial seorang lain. Terus enterprising atau businessman. Nah, dari tiga dominan teratas ini, ya kamu bisa tinggal kolaborasikan. Kira-kira profesi nanti saya sebagai apa ya? Di antara yang potensi yang saya punya itu tiga ini nih. Nah, tinggal kamu perlu pilih mau profesi seperti apa. Nah, tinggal dikembangkan di situ. Ya, oke. Ustaz mau coba, ini langsung aja. Mau coba bagikan, langsung praktek aja kita untuk tes gaya belajar. Ini ada tes gaya belajar. Mungkin kalian udah pernah kemarin, ya. Dan tolong diisi langsung, cuma dibulet-buletin aja. Kalau sekarang kalau kan diklik aja tuh bintangnya, setuju atau tidak setujunya. Nah ini tinggal dibuletin aja bintangnya setiap pernyataan. Nanti kalau udah dibuletin sampai nomor 36, kalian hitung per kolom. Di sini ada kolom A, B, C. Kalian hitung per kolom A berapa bintang yang kalian bulatkan. Yang B berapa bintang yang kalian bulatkan. Yang C berapa bintang yang kalian bulatkan sampai ke nomor 36 ini. Terus dijumlahin, ditulis di sini. Jumlah kolom A berapa, jumlah kolom B berapa, jumlah kolom C berapa. Dari situ ketahuan yang mana yang paling dominan untuk gaya belajar kalian. Paham ya? Paham? Oke, sebelum Ustaz bagikan ada yang mau ditanyakan? Cukup? Hah? Gaya belajar apa ini? Gaya belajar. Kalau di ASEK beda lagi. Nah, nanti udah kan ya. Oke ya, langsung Ustaz bagikan ya. Oke, Ustaz bagikan. Ini gampang kok, cuma 36 soal aja, nggak lama. Yang depan itu. Ini udah bintang. Iya, dibulatin bintangnya kalau misalkan setuju sesuai dengan diri kalian. Kalau sesuai dengan diri kalian, bintangnya dibulatkan. Setiap pernyataan yang sesuai dengan diri kalian masing-masing, bintangnya dibulatkan. Iya, bintangnya dibulatkan. Kalau misalkan kalian misalkan nih nomor 1, jika akan mengerjakan sesuatu saya selalu membaca petunjuknya terlebih dahulu. Oh, sayang banget nih. Nah, itu menggambarkan diri kalian banget. Itu dibulatin aja bintangnya. Kalau enggak lewatin aja, gak usah diapa-apain. Bisa ABC. Ya, setiap kolom itu nanti dijumlahin setiap kolom ABC-nya. Berapa jumlah bintang yang dibulatin setiap kolomnya? Berapa ya? Sekarang tanggal 10. Dosen andong itu kayak gimana? Nyanyi nggak pakai suara, nggak pakai lagu, nggak pakai lagu. Kalau enggak, ini kan ada bintang-bintangnya. Nah, Kalau misal ini harus kita bulatin apa? kalau itu setuju, pernyataannya setuju, kamu bulatin. Kalau nggak setuju lewatin aja, nggak usah diapa-apain. Kalau sudah sampai nomor 36 langsung dijumlahin ya per kolomnya. Kalau nggak jadi gimana tuh kalau dibulatin itu nggak jadi? Close aja, silang.
udah. Langsung dijumlahin. Kinestetik itu gimana sih? Yang kalau menarik objek, kalau misalnya posisi objek itu terasa gimana itu? Gimana? Coba. Visual. Ya gimana? Ya kayak kalau kita bisa mudah mengenali objek meskipun diputar. Wow. Yang kemarin tes itu loh, apa namanya? Nah, yang kotak-kotak itu. Jadi misalkan satu sisi dengan sisi yang di belakangnya kita nggak tahu itu, kita bisa mendefinisikan kalau misalkan sisi belakangnya itu sama dengan objek yang kita lihat pertama apa soalnya sama. Oke, siapa yang mau coba menjelaskan atau kasih tahu berapa hasil skornya? Emir? Visualnya 4, auditori 8, kinestetik 9. Wow, berarti paling banyak yang kinestetik. Berarti dominannya antum kinestetik. Tuh. Kinestetik itu belajar lebih efektif dalam menyentuh, bergerak atau melakukan langsung, suka praktik, eksperimen atau aktivitas fisik. Nah, tapi mudah bosan jika hanya duduk diam terlalu lama, betul nggak? Nah, sering menggunakan gerakan tangan saat berbicara atau belajar. Nah, oke. Nah, strategi pembelajarannya itu tuh. Gunakan permainan edukatif, simulasi, eksperimen, dan atau bermain peran atau role play. Nah, seperti itu. Sertakan aktivitas fisik dalam pembelajaran seperti berdiri saat menjawab atau berjalan antar. Maksudnya bergerak aja tuh kalau misalkan lagi apa namanya ditanya sama ustaznya nih. Iya Ustaz kadar. Langsung diri maju ke depan gitu. Kayak gitu, kinestetik. Satu lagi. Berapa ini? Atau ditulis di bawah. Kalau A 7 berarti apa tuh? Visual. Paling banyak apa? Auditori berarti ayo potensinya di auditori. Tuh. Lebih cepat paham jika informasi disampaikan secara lisan. Hanya dijelaskan aja atau lebih cepat paham sebenarnya. Iya. Nah, terus senang berdiskusi. Senang kan diskusi? Lebih senang diskusi daripada praktik langsung ya. Mudah mengingat informasi yang didengar. Cenderung mengulang informasi dengan cara mengucapkannya. Jadi harus diucapkan lagi kalau misalkan atau dapat informasi nih. Nah, itu baca belajar itu dengan cara mengucapkan ya tadi ada bilang. Suka kayak gitu nggak? Ya, tapi yang belum potensinya belum. Oh, berarti ada sama-sama 9. Hah? Ada yang lupa di Ada yang sama yang mana? auditor. Berarti kinestetik auditori. Jadi dua gabungan dominan itu. Ayo satu lagi. Zak, berapa Zak? Udah dihitung? Berapa? Paling gede kinestetik. Oke, berarti lebih senang untuk bereksperimen langsung. Jadi paling besar berapa yang mana? Kinestetik juga. Oke. Lebih senang berarti yang paling apa? Dengan eksperimen. Yang sama. Nah, buat yang skornya sama berarti dia dominannya dua tadi. Misalkan tadi kayak Emir, auditori dan kinestetik itu bisa dua gaya belajar yang sama tuh bisa. Sejenisnya kalau tes sama kan, dia tetap yang paling dilihat yang dominannya yang paling besar. Berapa? Iya. Apa paling gede? Auditori. Oh, berarti senang diskusi kan? Yang kedua apa? Paling besar kedua? Visual. Oke. Berarti mendengarkan dan melihat langsung. Kan udah kan? Tadi apa kan? Visual. Antum apa Mas? Visual. Kajian apa kan? Kinestetik. Oh, mantap. Zik apa Zik? Bah, apa semua? Oh, 2. Oh, sama kayak Emir nih. Sama kayak Emir. Itu 2 ini.
Oh, sampai 9. Oh iya, paling gede ya 9. Jadi apa lagi? Oh, belum. Lanjutin. Apa? Anda mau apa? Belum. Hah? Auditori. Berarti aku lebih auditori. Apa? Auditori kinestetik. Mendengarkan dan praktik langsung. Itu apa? Auditori. Cukup mendengarkan. Atau apa? Visual. Berarti harus melihat, harus membuat peta konsep, mind map atau apa seperti itu ya. Kan berapa kali? Kalau tadi Berapa kinestetik Total. Yang berapa? 2 ya. Visual, auditori, Berapa? visual, kinestetik. Nah, oke. Ternyata guys, masing-masing anak nih, masing-masing kalian, masing-masing pribadi kita itu potensinya beda-beda. Nah, punya potensi masing-masing dan itu harus bisa kalian kembangkan. Harus kalian kembangkan, harus kalian apa namanya? Kalau udah tahu potensinya, kalian harus tahu strateginya supaya bisa semakin ditingkatkan lagi. Nah, untuk apa ya? Untuk nanti masa depan kalian. Oke, itu aja. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Ada pertanyaan? Apa? Oh, nanti kita ada aksennya. Belum. Masih jauh. Oke ya, gitu aja ya. Bisa cukupkan pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian ya. Insya Allah nanti kita akan ada hasilnya. Nanti kita Ustaz buka ruang konsultasi. Kalau sudah ada hasilnya dan tes intelijensi, tes IQ, tes minat bakatnya, gaya belajar mungkin dari sini bisa, terus kepribadian yang kemarin kita tes. Oke ya, cukup dari Ustaz. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha